Halo Sobat Struktur, jumpa lagi dengan saya Agus Setiawan. Kali ini kita masih melanjutkan pembahasan kita belajar bersama tentang struktur beton bertulang. Nah, saat ini kita sudah masuk ke modul 15, yaitu kita akan membahas topik tentang desain balok bertulangan tunggal atau single reinforcement dari beton bertulang. Topik bahasan kita adalah bagaimana mendesain balok tulangan tunggal terhadap lentur, khususnya kita akan fokus pada bagaimana menentukan kebutuhan tulangan lentur pada suatu balok. Nah, kita mungkin akan kembali lagi ke bagian ini, sebuah struktur yang selalu menjadi kunci pemahaman kita tentang struktur beton bertulang, di mana kita punya suatu penampang dari satu balok beton, kita punya lebar balok B, tinggi efektif D, kemudian tinggi sumbu netral, yaitu sumbu netral adalah sumbu di mana tegangan pada lokasi tersebut sama dengan 0. Kita namakan tinggi sumbu netral dengan C. Kemudian kita juga masih ingat yang namanya blok tegangan tekan daripada balok. Kita punya bentuk diagram seperti bendera begini, di mana setinggi A dari badan balok ini mengalami tekan, ya, mengalami tekan yang seragam dengan besar tegangan berapa? Sebesar 0,85 FC. Nah, sehingga kalau tegangan kita kalikan dengan luas, jadi kalau tegangan kali luas kita dapatkan gaya, begitu ya Sobat Struktur. Sehingga kalau tegangannya sama dengan 0,85 FC, kemudian luas daerah ini sama dengan A dikali dengan B, maka kita dapatkan total gaya tekan yang bekerja pada penampang beton. Kemudian hal yang sama kita jumpai pada tulangan baja, di mana tulangan difokuskan untuk memikul gaya tarik. Besarnya gaya tarik sama dengan luas tulangan baja dikali dengan kuat leleh daripada tulangan tersebut. Nah, ini kita menggunakan konsep blok tegangan dari Whitney. Kita sudah pelajari ini di modul-modul sebelumnya, Sobat Struktur. Nah, sehingga berdasarkan keseimbangan gaya, sigma H sama dengan 0, maka kita dapatkan bahwa C itu harus sama dengan T. Gitu ya. Sehingga C sama dengan T. Nah, berdasarkan dua gaya yang sama besar, kita bisa juga menghitung momen nominal daripada penambang tersebut sama dengan C dikali Z atau jarak lengan daripada kedua gaya tersebut, atau T dikali Z. Jadi rumus yang pertama dan kedua sama, karena pada prinsipnya C dan T itu kan harus saling menghilangkan atau saling menetralkan. Ya. Nah, ini yang kita namakan dengan momen nominal. Pertanyaannya dibalik apabila luas tulangan kita belum tahu, jadi kalau AS-nya kita justru sedang mau kita cari. Jadi datanya apa yang diketahui? Datanya adalah momen nominalnya yang diketahui. Jadi datanya adalah yang diketahui adalah momen nominalnya atau MU-nya, ya sama saja. Nah, bagaimana dengan data ini? Data lainnya tentu kita sudah ketahui ya, sobat struktur B, D, dan sebagainya kita ketahui. Bagaimana menghitung luas tulangan yang diperlukan? Nah, kita akan pelajari pada kesempatan. Nah, kita kembali ke penampang ini. Tadi kita punya hubungan sigma H0, artinya T sama dengan C. Kemudian kita juga punya Mn sama dengan C dikali Z atau sama dengan T dikali Z. Begitu ya, Sobat Struktur. Saya akan ambil bentuk yang kedua, sehingga Mn sama dengan T-nya adalah ini, AS kali F yield, AS dikali F yield. Z-nya adalah ini, D minus A per 2. Kita akan modifikasi rumus ini sehingga nanti yang menjadi pertanyaan kita adalah berapa nilai A ini ya. Jadi target kita adalah mencari nilai A. Nah, kita punya juga sigma H sama dengan 0, T sama dengan C. Kita punya hubungan ASFY 0,85 F aksen C kali A kali B. Nah, berdasarkan persamaan ini kita bisa turunkan untuk nilai A-nya. Jadi A-nya sama dengan ASFY dibagi 0,85 FC kali B. Gitu ya. Kalau A ini kita substitusi ke persamaan ini, maka saya akan dapatkan bentuk begini. MN sama dengan AS dikali FY, D dikurangi AS FY dibagi 2 kali 0,85 dikali FC aksen kali B.
Ya, sobat struktur kita masukkan substitusi balik A-nya ke persamaan. Sehingga kalau kita sederhanakan, kita juga punya yang namanya rasio tulangan AS per BD. Sehingga AS itu sama dengan rho dikali BD. Nah, AS ini kita substitusi ke persamaan ini. Nah, sehingga MN-nya jadi apa? MN-nya menjadi rho dikali BD dikali F yield D dikurangi AS ini kita juga substitusi lagi rho B D FY kemudian 2 kali 0,85 1,7 F aksen C kali B ya sobat struktur. Nah, ada B yang bisa kita hilangkan B dan B sehingga kalau kita sederhanakan maka D-nya kita keluarkan jadi D ini dan ini kita bawa keluar ya. Jadi rho B D kuadrat FY dikali 1 dikurangi rho FY dibagi 1,7 FC. Gitu. Nah, ini kalau BD kuadratnya kita bawa ke belakang, maka menjadi rho FY 1 dikurangi rho FY bagi 1,7 FC dikali BD kuadrat. Nah, suku ini yang kita sebut dengan istilah baru kita namakan dengan Rn. Jadi ini kita sebut dengan Rn sehingga apa? Mn itu sama dengan Rn kali B di kuadrat. Sehingga kalau kita kalikan Vmn, kita juga akan kalikan Vrn BD kuadrat atau sama dengan Ru kali BD kuadrat. Jadi ini adalah Ru menjadi begitu ya sobat struktur. Nah, sehingga RU ini bisa kita tabulasi ya sobat struktur. Jadi RU-nya apa? RU-nya sama dengan V dikali dengan rho FY dikali 1 dikurangi rho FY per 1,7 Fg. Nah, kalau kita lihat di sini RU sebetulnya bisa kita tabulasi begitu ya sobat struktur. Tergantung dari nilai F yield, FC prime dan rho-nya gitu. Nah, secara lebih rapi kita bisa lihat di sini. Ini adalah RU yang tadi kita turunkan. Ini adalah RU-nya. Nah, setiap Rhomax kita ingat di modul sebelumnya ada Rhomax. Kapan itu mencapai Rhomax? Jadi untuk regangan 0,005 dengan catatan F yield-nya adalah 400 ya sobat struktur ya, 400 MPa. Maka kalau kita desain penampangnya dominan tarik, maka Rhomax-nya kemarin sama dengan 0,625 rho balance ya. Kalau epsilon-nya kita rendahkan 0,004 artinya di zona transisi maka kita dapatkan Rhomax-nya 0,714 rho balance. Ini yang sudah kita pelajari di modul-modul sebelumnya ya sobat struktur. Nah, sehingga berbekal ini kita dapat menentukan pada saat Rhomax-nya, rho-nya mencapai max, maka RU juga akan max juga. RU max ini bisa kita tabulasi, sehingga kita bisa memastikan bahwa penampang kita selalu dominan tarik, kita bisa setting dari awal. Nah, ini adalah tabel tabulasi untuk nilai rho max, RU max, kemudian juga rho balance. Jadi rho max hitungannya gimana? Ini ada di modul-modul sebelumnya, Rhomax, ini adalah RU yang tadi barusan kita turunkan. Begitu. Nah, sehingga berbekal nilai RU, kita bisa menghitung juga nilai rho-nya berapa, begitu ya, sobat struktur. Tadi yang kita dapatkan adalah input ataupun informasi awal kita adalah suku ininya, MN yang kita ketahui, gitu ya. Sehingga kalau BD kuadrat kita sudah tentukan, maka kita dapatkan nilai RU-nya ya. RU sama dengan Vmn per BD kuadrat. Nah, sehingga kita dapat nilai RU-nya. Berdasarkan nilai RU itu kita bisa mencari rho-nya berapa yang diizinkan. Gitu. Atau dengan cara lain untuk mendapatkan A, saya biasanya cukup sering menggunakan hal yang simpel seperti ini. Jadi menggunakan tadi sama sigma H0, kita punya T sama dengan C, kemudian Mn sama dengan C kali Z. Nah, ini saya akan ambil yang persamaan ini gitu ya.
C-nya adalah ini, Z-nya adalah yang ini gitu ya. Saya kalikan silang ini dengan D, kemudian saya kalikan juga ini dengan A/2 gitu ya. Sehingga saya dapatkan bentuk ini. Ini kalau saya kalikan dengan D, ketambahan D di situ. Kalau saya kalikan dengan A/2, saya dapat A kuadrat di sini. Kalau persamaan ini saya modifikasi lagi, MN-nya apa? Seperti ini kita pindah ke ruas kiri begitu ya. Di sini kan ada MN gitu ya. Maka akan menjadi bentuk seperti ini ya. Jadi ini kalau kita pindah ke kiri, ruas kiri menjadi ini. Yang suku pertama kita pindah ruas kanan, dia jadi negatif di situ ya. Kemudian plus MN tetap ada di kiri. Nah, kalau kita amati ini sebetulnya tidak lain adalah persamaan kuadrat begitu ya. Kalau mungkin sobat struktur masih ingat ada persamaan kuadrat AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Maka ini adalah A-nya, ini adalah B-nya, ini adalah C-nya. Nah, sehingga kita bisa dapatkan dengan menggunakan rumus ABC sederhana ya. Min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Ini mungkin yang sobat struktur dapatkan saat masih duduk di bangku SMP ya, untuk menghitung akar dari persamaan kuadrat. Nah, sehingga kalau kita sudah dapatkan nilai A-nya, maka persoalan kita selesai gitu ya. Dapatkan AS-nya sama dengan 0,85 FC A kali B per F yield. Nah, kita dapatkan luas tulangannya. Nah, setelah mendapatkan si luas tulangan tadi, setelah AS perlu kita dapatkan begitu ya, dari perhitungan tadi, kita harus mengecek juga syarat AS min. Jadi AS perlu ini harus lebih besar daripada AS min. Tapi dia juga harus lebih kecil daripada AS max. AS max dari mana? AS max dari rho max dikali BD, gitu ya, sobat struktur. Ya, jadi kita harus cek bahwa AS yang akan kita pasang itu harus di antara AS min dan AS max. AS min dari mana? AS min kita cek dari dua kriteria. Yang pertama, persamaan yang kiri, kemudian terhadap yang kanan. Gitu. Nah, kita harus cek dari kedua ini, kita ambil nilai yang terbesarnya. Gitu. Nah, AS yang kita pasang harus lebih besar daripada AS min. Gitu ya. Nah, atau mungkin dinyatakan dengan bentuk lain, rho min. Jadi, rho min harus lebih kecil dari rho perlu, atau rho terpasang harus lebih kecil juga dari rho max. Rho max tadi sudah bisa kita tabulasi. Nah, setelah kita memastikan tulangan yang akan kita pasang, berapa jumlah tulangan yang kita pasang, maka berikutnya adalah bagaimana kita menempatkan tulangan tersebut pada badan balok. Nah, ini adalah syarat pengecekan, kita harus memastikan dulu tulang penampang kita apakah benar berada pada daerah dominan tarik. Ya. Ditandai dengan apa? Ditandai dengan rasio C per D-nya yang lebih kecil dari 0,375 atau juga nilai epsilon P-nya yang sudah lebih dari 0,005. Jadi kita perlu memastikan apakah penampang kita benar-benar jatuh di sini, atau katakan masih di transisi, masih diperbolehkan untuk epsilon 0,004 gitu ya. Jadi penampang kita saat sobat struktur sudah memasang nilai AS, langkah pertama cek dulu apakah dia jatuh di zona dominan tarik atau transisi. Kalaupun transisi yang kurang dari 0,004 ini sangat tidak diperkenankan begitu ya sobat struktur. Karena keruntuhan pada balok nanti akan tidak terjadi keruntuhan yang bersifat ductile. Nah, setelah kita pastikan, langkah terakhir adalah bagaimana memasang ataupun menempatkan tulangan yang tepat pada balok. Nah, ada syarat-syarat jarak antar tulangan yang harus kita patuhi begitu ya. Berarti di SNI ini diatur bahwa jarak antar poros tulangan dalam satu lapis itu tidak kurang dari diameter tulangan, namun juga tidak kurang dari 25 mm. Jadi as antar tulangan dalam satu lapis ini harus memenuhi syarat bahwa dia harus lebih dari 25 mm atau diameter. Jadi kalau semisal ini pakai D32, maka syaratnya menjadi jarak antar tulangan, jarak as ke as tulangan harus lebih dari 32 mm. Kemudian apabila ternyata lebar balok tidak mencukupi untuk memasang tulang dalam satu lapis, kita bisa memasang dalam dua lapis seperti ini ya. Jadi ini lapis 2, ini lapis pertama.
Nah, jangan dibingungkan dengan tulangannya tunggal harus satu lapis, tidak. Tulangan tunggal bisa juga kita atur dalam dua lapis. Nah, sekarang kalau kita memasang dua lapis begini, maka jarak antar lapis itu minimal 25 mm. Kemudian selain itu, Sobat Struktur juga jangan melupakan bahwa ada aturan untuk memasang tulangan itu kita harus sediakan yang namanya selimut beton untuk mencegah mencegah kemungkinan apabila balok itu retak, gitu ya, mengalami retak, masih memungkinkan udara itu tidak masuk sampai ke tulangan. Jadi begitu tulangan terekspos udara luar, maka sudah dipastikan akan terjadi korosi pada tulang. Nah, biasanya selimut beton diambil berapa? Biasanya dianjurkan untuk balok dan kolom bisa diambil minimal 40 mm. Untuk plat, struktur plat lantai yang tidak langsung berhubungan dengan tanah bisa diambil lebih kecil 20 mm. Untuk pondasi, ini misalnya ada pondasi begini, ada tulangan. Umumnya kalau di pondasi disyaratkan syarat selimutnya ini 75 sampai 100 mm. Nah, jadi setelah memastikan atau menghitung jumlah kebutuhan tulangan, kita pastikan penampang kita berada pada keruntuhan zona dominan tarik. Kemudian kita juga atur konfigurasi penempatan tulangan yang baik pada penampang beton kita, penampang balok ataupun kolom. Tujuannya apa diatur? Nah, mungkin untuk gambaran superstruktur, seandainya tulangan kita itu cukup banyak begitu ya, rapat begitu sampai begitu. Nah, ini tentunya nggak baik sobat struktur ya. Kenapa tidak baiknya? Karena pada saat proses pengecoran mungkin saja ada agregat-agregat yang tertuang gitu ya. Ada agregat-agregat kan pada saat dituang itu beton dituang ada cor begitu, maka ada kemungkinan agregat itu tertahan di sini yang besar-besar gitu ya. Kemungkinan dia tidak bisa jatuh sampai ke bawah. Adonan pasta juga mungkin tertahan di sini sehingga setelah beton mengeras dibuka casing, nah itu yang mungkin sobat struktur jumpai sering ada keropos di bagian tulangan, pengecoran tidak baik ya karena adukan beton tadi tidak sempurna masuk karena terhalang oleh jumlah tulangan yang cukup banyak gitu. Nah, mungkin itu sobat struktur yang bisa kita pelajarin untuk bagaimana cara mendesain balok beton. Di modul berikutnya kita akan berhitung gitu ya, akan kita berikan, kita akan pelajari bagaimana hitungan realnya untuk menentukan jumlah tulangan. Mungkin demikian, semoga bermanfaat untuk kita semua. Salam struktur.